Emang Mbak Google siapa sih dia kan? Ada nyambung kalau baginda Rasul. Itu pun Google itu bikin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah hari ini hari raya Idul Fitri ya Pak Mahdi. Ayah sehat ya? Alhamdulillah Pak Mahdi sehat. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan sahabat Senusantara, hari ini adalah tepat hari raya Idul Fitri. Kami atas nama pribadi dan keluarga besar Ayah Syarif Official mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan berakhirnya Ramadan ini ke depan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan kemudian. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Alhamdulillah berjamaah. Tadi langsung diimami oleh ayahanda. Alhamdulillah yang dihadiri oleh kurang lebih tadi 70 orang lebih lah ya, alhamdulillah, di Masjid Jannatul Firdaus. Alhamdulillah. Ayah Pak Mahdi. Alhamdulillah sehat ya. Itu ngomong-ngomong kucing apa ya? Kayaknya dari tadi nempel terus sama ayah. Ini si namanya si Bruno. Bruno. Itu kucing dari mana ya? Ini kemarin di Bangsa Suci. Dari Cisadane. Dari Cisadane. Kucing liar ya? Liar. Tapi nurut sama ayah ya. Alhamdulillah. Makhluk Allah juga nih kan. Jadi teman-teman semua ya, ayah ini pencinta hewan. Jadi kayak kucing, terus ada ular juga. Dia pencipta reptil juga, sahabat-sahabat. Biawak. Jadi tanpa digiring ayah, mereka datang sendiri gitu. Jadi ya udah daripada liar ya. Akhirnya dipelihara gitu. Dan ya daripada itu memakan korban karena memang bahaya kayak ular, biawak dan lain-lain, jadi ditaruh sama beliau itu kandangnya, kemudian dikasih makan. Jadi luar biasa ayah ini. Ayah nggak mudik ya? Enggak, mudiknya ke Legok. Bojong Kamar. Kalau menurut ayah ya, budaya mudiknya gimana sih ya? Budaya mudik. Karena katanya kalau lebaran nggak mudik nggak asik gitu ya. Tapi bikin macet gitu kan. Bikin macet ya. Bikin macet, biayanya besar. Tuh kadang-kadang yang nggak diingat musibah. Kalau kebut-kebutan, kecelakaan, bikin susah pemerintah juga. Tapi nggak pakai pilihan yang masyarakat mau pulang, alhamdulillah bisa. Jadi bagus lah kalau mau mudik. Kalau ayah mudik ke Bojong Kamar. Nggak capek-capek ya? Iya. Ya alhamdulillah penting kita bisa Idul Fitri. Amin. Karena Lebaran siapapun bisa, Idul Fitri belum tentu. Nah, kalau Lebaran mau yang puasa nggak puasa, mau siapapun bisa. Kalau Idul Fitri kan orang yang beriman bertakwa aja tuh. Jadi puasanya pun benar-benar mengendalikan hawa nafsu. Bukan puasa makanan, berubah waktu makan. Jadi latihan berpuasa di bulan Ramadan agar bisa puasa di 11 bulan di luar Ramadan gitu. Intinya pengendalian hawa nafsu lah, bagus sekali. Ya alhamdulillah, ya nggak puasa nggak bolong. Jadi jangan sampai kalah kita sahabat-sahabat sama ayah 1 bulan penuh full puasa tanpa terpotong ya. Iya. Berarti menangnya benar-benar menang ya. Menang. Alhamdulillah. Puasa iya, zikir iya kan gitu. Ya doa iya. Jadi yang penting kita semua tahu ilmunya. Tanpa ilmu amali tolak. Banyak-banyak yakni zikir, istighfar, sholawat itu banyakin aja. Jadi kita akan menuju kehidupan berikut, yakni masa depan. Masa depan kita kuburan Pak Madi. Kuburan, masa depan kita akhirat. Jadi kalau kita sadar masa depan kita kuburan, dari sekarang kita persiapkan diri untuk mati. Maut atau balatan maut manjada wajada. Kita siapin kan kapan, kita siapin lubang kubur kita besok di mana. Dari sekarang siapin 3 perkara: amal jariah, anak yang soleh, ilmu. Yang penting gini lah,
tiap kita mau tidur jangan lupa baca surah Al-Mulk. Tiap mau tidur, kenapa? Karena surah Al-Mulk yang kita baca tadi jadi teman kita di alam kubur. Itu Allah ciptakan malaikat, Allah terangi kubur kita dengan Al-Mulk. Bagaimana kalau kaum wanita terjadi bulanan itu, ya ambil wudhu baca aja, nggak masalah. Emang kalau ntar mati gimana itu? Nah, baca aja. Yang penting kan kita nggak pegang Quran. Ya kalau nggak hafal, ya kan sekarang ada handphone, ya handphone itu bisa aja kan. Yang penting buat Quran kan. Gitu. Itulah perlu. Jangan lupa berbanyak-banyak baca doa. Jadi semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Allah ciptakan malaikat yang pertama, Allah ciptakan jin yang pertama, Allah ciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Itu kan doanya juga bagus. Diawali dengan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakhiri oleh Nabi kita Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan lupa tiap mau tidur baca Tuhan. Yang bunyi ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya mudah-mudahan pada mudik pun selamat berangkat maupun kembali. Kembali ya. Iya, karena memang banyak juga ini jadi budaya ya, karena nggak ada momentumnya mungkin setahun sekali ya Pak Mahdi ya kita bisa ketemu kumpul sama saudara gitu. Tapi terkadang pemahaman ini juga bisa dinyatakan keliru. Kenapa? Karena kita biasa keseharian sama tetangga terdekat gitu kan. Nah, alangkah baiknya bila mana ya silaturahim yang utama adalah di sekeliling kita gitu kan. Karena pasti berbuat dosa oleh sekeliling, termasuk tetangga ataupun guru ataupun sahabat kan gitu pastinya. Dan sekarang juga sudah canggih juga ya, karena ada media telepon, bisa video call kan, bisa telepon. Nah, tapi ya kembali sama budaya katanya sudah jadi tradisi. Kalau mau kucing aja dulu. Mungkin ayah aja dia. Jadi gitu ya kondisinya. Budaya ini memang gitu untuk urun gitu, kalau ngebrit gak asik katanya. Terus Pak Mahdi nggak balik kampung ke Sumedang? Kebetulan tahun ini tidak ada rencana tadinya ada, tetapi waktulah yang menentukan. Ternyata mungkin insya Allah lain kali. Penting sehat sama Ya, keluarga betul. ya Pak ya. Pak Mahdi benar tinggalnya di Tangerang. Idul Fitri orang Tangerang. Masa bikin dosa sama orang Tangerang minta maaf di kampung. Bikin dosanya di sini ya. Di sini. Jadi di sini dulu. Di sini dulu. Pertama kepada orang-orang tua kita, ya, Benar. penduduk kita, ya. Benar. Dari yang dekat-dekat lingkungan gitu kan. Karena kalau setelah itu baru ke tempat yang lain kan. Itulah kira-kira ya. Sebenarnya kalau ziarah yang utama pertama kepada guru, setelah itu pada orang tua, setelah itu pada masyarakat. Karena apa? Kan dalilnya guru dan orang tua adalah keramat yang berjalan sepanjang masa. Jadi guru dan orang tua keramat, bukan kuburan keramat nomor sekian itu mah. Guru, dengan guru kita selamat dunia akhirat. Tambah orang tua kita bisa lahir di dunia. Itu Pak Mahdi ya. Jadi karena guru dan orang tua, berarti utamanya guru dulu baru orang tua ya. Kita hidup di dunia, kalau besok kita meninggal siksa kubur, mau emang. Nah, tapi kita hidup di dunia, nggak hidup di dunia pun nggak masalah kalau nggak bakal lahir. Tapi udah lahir ke dunia, ya harus selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Kalau di dunia besok disiksa di kubur, siksa di neraka, kan nggak enak juga. Nah, yang bikin kita selamat dari azab kubur maupun azab neraka, ya. Kenapa? Yang nyelamatin guru. Berapa banyak orang lahir kalau orang tua lahir itu di dunia sengsara, di kubur disiksa, di akhirat langsung neraka apa semuanya? Karena memang yang membimbing batinnya adalah guru. Dan gak jauh kita bersekolah pun guru yang membimbing kita ke arah yang lebih baik gitu kan. Karena para orang tua hanya mengantarkan kan gitu ya. Yang mendidik adalah guru kan gitu. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menuntun putra-putrinya agar tahu jalan kembali pada Tuhan Allah. Tidak sasar. Berapa banyak yang sasar? Buktinya berapa banyak orang tua yang mau dibunuh anaknya gara-gara macam-macam lah. Ya kan gitu. Maka itu kendalikan diri. Ini puasa bagus dengan rajin puasa, penyakit-penyakit di badan hilang, kan? Nah, maka itu ya semua guru bimbing. Kan penyakit itu awalnya pikiran Pak Mahdi, pikiran yang sumuk kan gitu.
pikiran harus tenang. Hidup kan cari ketenangan. Ya Pak Madi rumah tangga cari istri kan cari ketenangan. Ya udah mencari kaya cari tenang dulu. Cari nafkah ya. Iya betul, cari tenang. Dari ketenangan tadi mengharapkan keberkahan dari Allah kan gitu. Biar barokah wal karomah, keberkahan dari Allah, karomah dari guru nih. Kan diambil dari kuburan-kuburan loh. Iya. Kita sepakat ya kalau ya memang yang membimbing kita itu adalah guru. Tapi banyak ya orang yang berguru itu cuma dari Google gitu. Yang kemudian hasilnya ada yang gila karena belajar walaupun dia berniat baik gitu untuk mencari ilmu. Tapi kembali lagi mencari ilmu tanpa guru gitu kan. Akhirnya seperti itu. Banyak bukan hanya satu dua ya Pak Mandi ya. Kejadian demikian. Itu menurut saya gimana ya? Kalau menurut agama itu ada dalil Al-Qur'an fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir saya. Ahli zikir tadi yang bersama yang sanadnya tidak terputus sampai baginda Rasul. Emang Google siapa sih dia kan? Ada nyambung ke baginda Rasul. Itu pun Google itu bikin siapa? Supaya sehat, cagur, bager, gemaripah, jinawi kan Pak Madi nih Wi. Rajin-rajin baca selawat sehat, selawat obat, selawat sifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata guru-guru ngaji dulu dengan sahabat yang kita baca salat tidur kayak tadi, Allah akan hilangkan dari tubuh yang baca tadi 1000 macam penyakit. Nah, kita sakit belum ada 1000 macam coba kan. Nah, itu 1000 macam. Maka itu orang-orang zaman dulu mulai panjang-panjang. Kalau sering baca selawat 30 sehat ya. Nah, inilah kita harus yakin sama Tuhan kita. Kalau kita beragama Islam, Tuhan kita yakini. Nah, itu kan ajaran agama 30 kan. Nah, jadi dengan banyak baca selawat kita selamat. Dengan baca selawat kita dapat syafaat. Orang itu dijamin dunia dan akhirat sama Allah kalau dia beriman. Setiap hari dia baca selawat Nabi. Ada selawat yang utama, yang paling utama dari yang utama. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 1000 kali tiap hari kita baca itu, hidup kita berkah. Dunianya kaya raya, bahagia, tenang, akhiratnya kuburnya bahagia, tidak dikubur, akhirat aman. Ya ini bahagia juga. Kalau orang syarat jauh masuk ke dalam surganya Allah, Jannatul Firdaus. Ini janji Allah nggak melingkar janji. Innallaha la tukhliqul mi'ad. Orang sekarang kan banyak kan gini Pak Mahdi, munafik. Jadi ini Pak, kembalikan pada Allah dulu. Mau apa-apa baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Ada Rasul ya, yang pencinta kucing ini Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi Abu itu artinya bapak. Hurairah kucing, bapaknya kucing, kenapa kucingnya banyak? Kalau kucing ada Abu Gosok kan gitu. Abu Pasir, kan pokoknya kan kucing tuh. Nah, kita harus ini. Kucing pun binatang kasih sayang. Ini kadang-kadang orang kucing disakiti, binatang apapun jangan. Kalau dia selamat terima kasih. Nabi pencinta binatang siapa? Nabi Nuh. Semua binatang naikin bahtranya. Itu salamun ala nuhi fil alamin istajib lana amin tuh. Selamat sejahtera. Udah buat semua kan dari Nabi Nuh cuma ngomong. Jadi binatang apapun kalau kita jampein itu nurut lama nih. Nah, istri pun bandel-bandel jampein yang mendipin nurut kan dia. Jampenya sama dengan tadi. Salamun ala nuhi fil alamin istajib lana amin. Salamun kaulam yang robiran. Ya kita, lu percaya syukur enggak ya nggak masalah. Kan gitu ya? Tapi ada di kita ya. Ada, gitu aja kalau repot tetap Pak Gus Dur ya kan. Ini namanya si Bruno, nurut ya si Bruno. Nanti punya kucing nggak di rumah? Kebetulan tidak punya, tapi kalau ada yang situ kita kasih makan, tapi nurut ayam pada Pada datang sendiri.
walaupun di ini karena pernah kita kasih makan gitu ya, atau kadang-kadang sisa yang ini jadi nurut, jadi sekarang kan pada datang. Sedekah membinakan. Iya ya, karena mungkin gini ya, kucing kan menurut kepada manusia ya, tidak punya apa-apa lagi. Kalau kita jahitin bagaimana, kasihan kan dia. Dia mencari kerjaan kagak diterima. Iya ya. Dia hanya punya instingnya pengen makan, pengen tidur kalau gitu ya. Kucing perutnya berapa sih? Kasih makan gak bakal bisa. Iya. Kasih makan, kasih minum. Iya ya. Dia doain kita, cuma dia doain kita kagak tahu aja. Orang-orang diuber-uber ya, ditipu-tipu. Dulu kakek buyut kita tuh di sebenarnya mau binatang. Contoh Setolha bin Setolha bin kali Cirebon. Di Begong tuh Pak. Rawa itu terisi buaya. Jadi santri-santri Setolha kalau mau ngaji ke Begong nyebrang naik buaya. Tuh. Buaya nggak nurut. Kenapa? Karena sudah cinta lebih nurut. Karena makhluk Allah juga. Contoh kakek buyut kita tuh, di dulu Serajan Panjang, namanya Mas Karebet. Tanjung Pinggir. Oh iya. Nah, coba semua binatang takut. Tuh, Nabi Sulaiman sama. Kenapa orang-orang zaman dulu bisa, kenapa kita orang zaman sekarang tidak? Gitu ya. Iya, karena orang sekarang perutnya tercampur subhat. Ada haram, ada halal. Tuh. Yang jelas yang bikin katanya ada makan riba. Itu penyakit. Sekecil-kecil dosa riba sama juga kita nikahin ibu kandung kita. Tuh. Dosa riba sama juga 36 kali dosa orang berzina. Sekali berzina dosanya 40 tahun. Gimana masuk surga dia? Ayo. Itu binatang apapun alhamdulillah sama yang nurut. Mau ular model apapun termasuk orang tanah gak bakal nyatek sama kita. Kenapa? Makhluk Allah. Badak pun nurut. Orang Banten bilang cicing lah. Iya, depak dia. Nurut ya. Nah inilah. Jadi ya kita bangun rohani kita. Iya, jadi dengan ilmu yang apa yang tadi ayah kasih, sempat ayah kasih tadi ya doanya ternyata ada loh Pak Mahdi buat menjinakkan hewan istri katanya. Alam mikir alam istajiblan amin salam kaumin rofirohi. Kan ada di Pada surat Yasin ya. Di surat Yasin ada. Semua Jadi ada. ilmunya memang ada di Quran ya. Di bedah itu ternyata banyak mustika di situ gitu kan. Ya tadi ayah sampaikan juga bahwa guru-guru kita pun demikian. Jadi para hewan ini ternyata jinak gitu ya. Kayak buaya ini kan luar biasa, dia punya reptil yang luar biasa, mematikan gitu saat dia menggigit. Tapi ternyata setiap kali Ikhwan ataupun murid yang mau belajar ke sana menaiki buaya dan jinak mereka ternyata gitu. Tapi memang ya tertarik ya di saat ayah tadi sampaikan. Kalau dulu apa yang diutarakan oleh para pendahulu itu manjur, sekarang nggak manjur gitu ya. Karena riba tadi. Nah gitu ya. Coba orang zaman dulu di mobil cash, jalannya cash. Nah orang sekarang pakai mobil kredit. Ntar jadi setan kredit. Nah inilah orang sekarang kan banyak. Jadi di akhir zaman nanti agama Islam itu bagaikan bui-bui di tengah samudra. Jadi kuantitas Islamnya belum berkualitas. Kan saya baca Quran, ditanya Quran yang mana nih? Tuh, ada Quranul Karim, kan Quranul Majid, Quranul Aziz, Quranul Hakim, Quran yang mana? Tuh. Nah, dia kita harus pelajari asma Allah, nama-nama Allah ada 4.000 nama, 4.000 asma. Tertulis dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Di dalam Al-Quran cuma 99 namanya Asmaul Husna. Nah, 4.000 potong 99, sedikit 99 dibandingin tadi tuh 4.000 potong 99. Itu yang 99 di Al-Quran namanya Asmaul Husna. Yang di luar Quran ada di Taurat, Zabur dan Injil tuh. 4.000 potong 99. Ini 99 yang kita nggak hafal. Kalau sekarang maunya surga apa mandi? Impossible. Nih kita buka nama Allah ada 4.000 ya. Di Al-Quran cuma 99 dikit dong. Asmaul Husna namanya. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, surga jaminannya. Ilaman abad tuh. Kecuali nggak mau dan tidak bisa. Nah pertanyaan masyarakat Islam itu hafal Asmaul Husna. Yang 99. Kadang sampai meninggal nggak hafal, mau masuk surga mimpi kali. Ayo, yang 99 lo nggak hafal, gimana yang 4.000? Nah ini. Jadi banyak agamanya masih halusinasi, nggak realita. Padahal Islam itu adalah agama realita.
Islam is religious and Islamic. Al-Islamu ilmiah wa amalatun. Islam itu ilmiah dan amalnya. Jadi masih di angan-angan. Jadi banyak orang mengangan-angan, nggak pakai akli. Kalau Islam itu dalil akli, bukan akli. Tuh, akal, pikir, zikir. Tasdik biqalbi, ma'al bilisan, apal bil arkan. Sekarang kadang waduh debat kusir, adu pinter-pinteran. Ditanya sama Pak Madi, Pak Bapak agamanya apa? Islam. Pantes Bapak ngomong agamanya pinter nih. Udah ke Mekah belum Pak? Belum. Nah, Bapak belum layak ngomong agama Islam. Rukun Islam ini 5 perkara yang belum kafir. Yang kelima belum haji nih atau umroh. Nah, syahadat nggak paham, gagal paham. Tasdik biqalbi, ma'al bilisan, apal bil arkan. Gitu. Syahadatnya nggak. Sholatnya bolong-bolong. Puasanya bolong-bolong. Zakatnya kikir. Coba. Masih makan yang kikir-kikir nggak mau. Tuh. Ini bagaimana ngaku orang Islam? Bapak belum naik bicara agama gituin aja. Bisa ngomong ya? Gak bisa. Itu baru bab rukun Islam. Bagaimana bab rukun iman? Bagaimana bab rukun ihsan? Bagaimana takwa? Tuh. Takwa itu watak orang beriman. Kalau agama banyak kan berdebat kusir, adu pinter-pinteran. Itu kaum salah paham itu. Salafi itu salah paham sebenarnya. Jadi kaitannya itu luar biasa ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada bank soalnya. Nanti para orang tua atau leluhur kita memang nggak pernah bicara perbankan di situ kan. Biasanya masih barter ya. Iya. Jadi di dunia kita dibikin miskin. Ya akhirat juga sama ya. Dikubur disiksa gara-gara riba. Iya. Kan bank yang bikin siapa? Orang Islam bukan orang asing. Ini kita harus realita. Maka itu untuk menghadapi kehidupan ini, yakni bangunlah kooperasi, bersama, kooperasi usaha-usaha bersama. Jadi yang dapat menghancurkan kapitalis itu kooperasi. Nggak apa-apa nih biarkan. Nah sekarang kooperasi dikerjakan oknumnya kenyang, kooperasi simpan pinjam, banyak rentenirnya. Ya jadi nggak bener lagi. Nggak bener. Nah maka itu kita bangunlah kooperasi yang dapat menggunakan anggotanya, kooperasi tapi berputar dan bergerak dalam usaha, jasa dan lain-lain. Jadi uang berputar nggak jatuh riba, kan gitu ya. Nggak apa-apa nih perlu disampaikan. Ya memang perlu ya, yang bisa menghalang ataupun mengkat adanya sistem kapitalis adalah keluarga. Ya, usaha keluarga ada kooperasi dari kita oleh kita untuk kita gitu. Sepakat gitu dengan hal itu. Terus tadi yang terkait dengan apa yang tadi Ayah sampaikan bahwa zaman itu memang kenapa sih para leluhur kita itu bisa ilmunya memang benar-benar dipraktekkan gitu kan ya. Ternyata dengan apa yang diucapkan, kejadian, dengan apa yang dipikirkan bisa kejadian gitu kan. Ya berarti kan seperti sebelum kejadian begitu ya. Nah berarti kan sesuatu yang Ayah tadi sampaikan itu kalau orang kita ini perutnya penuh gitu. Kalau mungkin orang sepuh zaman dulu itu kan mengurangi itu tapi perbanyak puasa gitu, puasa gitu ya. Ya dengan puasa tadi, dengan puasa ya ini kita kan mengendalikan diri. Puasa berarti perutnya kosong dong. Nah kalau orang lagi puasa perutnya kosong tapi isinya rupa-rupa hikmah. Ilmu tidak akan turun pada perut orang yang berisi penuh dengan makanan. Berarti perutnya harus kosong. Nah orang mau operasi aja puasa dulu, tuh kan gitu. Kalau kedokteran, ilmu gak akan pernah turun ke dalam perut orang yang penuh dengan makanan. Mereka kalau ingin dapat ilmu, hikmah dan lain-lain, kosongin perut dari makanan. Apalagi makanannya penuh barang riba, kan gitu ya. Ini kenapa orang itu sakti? Yang orang-orang ingat agama lain, agama Islam nih. Kenapa? Karena beriman. Kenapa selalu menegakkan kalimat iman? La ilaha illallah, kalimatul haq. Jadi haram hukumnya api neraka, api dunia dan akhirat menyentuh tubuh, kulit, tulang, sumsum, balung orang yang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku maka selamatlah dia dari azab. Jadi orang sekarang kena azab karena tak pernah berzikir la ilaha illallah. Nah, kalau zaman dulu, ini bangsa ini bisa merdeka, bangsa Indonesia. Peran serta ulama-ulama yang ngumpet-ngumpet itu, ulama Arifin bilang. Ulama yang ngumpet kan ulama ada dua Pak Madeni. Ulama yang masyhur dikenal di mana-mana terkenal. Ada ulama yang mastur, tuh. Yang masyhur dikenal. Nah, kalau ceramah dapat amplop gitu, terkenal itu. Bayarannya sekian gitu. Ada ulama yang mastur, dia mah udah ngumpet.
udah la ilallah, la ilallah, begitu aja. Kemana beliau berjalan, kalbinya main Allah, 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 Allah. Kemana? Kenapa zikron kathiron? Nah ya kayak gini nih, ini yang menyelamatkan para wali-wali Allah tuh ngumpet. Allah inna awliya Allahu la'afun alaihim wa lahum yahzanun. Dunia ini banyak walinya, cuma ngumpet. Aina wali antar wali, aina awliya antar awliya. Ngumpet, nggak pernah nih gue wali, enggak. Wali-wali itu jagain gunung ada walinya, laut, sungai, hutan ada walinya. Tapi kalau walinya tadi meninggal, yang jagain goyang. Terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Nah, terus tiap wali mati pasti ada penggantinya. Nah, begitu ganti adem lagi, tenang. Seperti itu. Inilah karena para wali-wali Allah itu paku-pakunya bumi. Kalau beliau meninggal, goyang bumi, kiamat bisa. Jadi kalau masih ada para wali, tidak bakal kiamat. Ini makanya banyak orang lupa. Jadi agama sih juga debat kusir. Buat ajang nih, gue hebat nih. Kayak tapi kayaknya selama hidup dan tahu dari dulu belum pernah lihat Nabi Muhammad terima amplop, belum pernah kawan itu. Apa Nabi Muhammad kalau nyampein makalah syiar atau ceramah ngomong kayak gini dikasih amplop? Enggak, kan justru beliau yang mengeluarkan syiar. Nabi Muhammad istrinya Nabi Muhammad orang kaya, Ibu Siti Khadijah. 2/3 harta di kota Mekah Madinah milik Ibu Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. 4 sahabat Khalifah Rasyid orang kaya semua. Semuanya harta dibelanjakan untuk syiar sampai habis. Tapi itulah hartanya habis dibelanjakan jalan agama. Tapi beliau terkenal karena hidup itu kan mengukir. Hidup ini adalah bikin cerita, bikin sejarah. Kan banyak juga orang nggak bisa bikin cerita. Hidup atau mati dia kan hilang, lama-lama hilang. Sekelas Cicit aja makamnya udah hilang. Mungkin sejarah. Iya, sejarahnya cuma berangkat kerja pulang ya kan gitu aja ya. Di BP 7 datang pagi-pagi pulang pagi petang penghasilan pas-pasan. Tapi itu yang terjadi ya, itu terjadi di masyarakat kita. Ya mungkin mereka punya kisahnya masing-masing, tapi yang utama adalah seperti itu. Jadi bergaul ataupun berkomunikasi dengan yang lain itu agak kurang ya. Karena itu sistem itu yang membuat hal demikian terjadi. Kasihan, prihatin juga ya. Itu sistem lah. Jadi perbaiki sistem di dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, bermasyarakat sistem. Sistemnya harus dirubah. Jadi kalau sistemnya rusak ya rusak semua lah. Nah inilah beragama harus paham maksudlah kamu dalam Islam secara apa. Banyak orang setengah-setengah ngaji ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah tidak. Ngomongnya agama, dia ustaz dia. Coba. Kan jalur itu agama. Inilah kadang merasa benar sendiri. Merasa pintar, padahal pintar itu nggak jamin. Yang hebat pintar atau cerdas nih. Orang cerdas lu kasih pintar, pintar belum cerdas, minterin orang dia. Nah inilah. Jadi itulah kita bangun. Jadi ayolah perbaiki kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, bermasyarakat dengan baik dan benar. Jadi para leluhur kita dulu berkuat la ilaha illallah. Kuat. Tubuh kita 70% cairan, 70-80% ya. Indonesia ini lautannya 70%, daratan 30%. Kan banyak cairan. Pun manusianya ada sel-sel tubuh. Kalau sel tubuhnya sakit atau mati, orang itu sakit atau mati. Nah supaya tidak sakit tidak mati, dia berzikir. Zikir dapat menghidupkan sel-sel yang mati. Jadi orang yang berzikir kalau menurut keterangan tadi nggak bakal mati. Tapi nggak mati bingung lagi. Kalau nanti jaga maut pasti. Kita umurnya 1000 tahun nggak mati-mati bikin susah ini hidup perusahaannya kan. Lupa mati. Lupa lagi gimana? Ya dengan kita praktisnya atau ingin dekat selalu kepada Gusti Allah itu ya nanti dengan berzikir dan kolbinya tidak lengah ya. Jadi di kita pun gini Pak Man, di dalam beragama banyak beragama sekali tidak paham karena nggak ngaji. Kalau gini orang tua zaman dulu ngajar ngaji. Nah, ngaji diajar tapi sekolah diajar dia suruh sekolah. Orang dulu kalau nggak ngaji digebukin. Orang sekarang kalau nggak sekolah digebukin beda nih. Nah, kalau orang dulu carilah akhiratmu. Nah, tapi jangan lupakan duniamu tuh. Kalau orang sekarang nggak suruh sekolah, anaknya nggak suruh ngaji, gede ngelawan orang tua, bukti deh. Dia otaknya udah materialistis. Karena di agama itu diajarin untuk akhlak ya. Akhlak. Man baka wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Akhlakul karimah. Uswatun hasanah.
Jadi apa artinya kalau nggak berakhlak? Akhlak utama. Ya, karena banyak orang pintar, orang cerdas itu hanya dia cerdas dalam hal berpikir, tapi untuk bersikap, beretika itu lemah. Itu banyak terjadi. Gitu. Jadi gini, dalam kehidupan pun beragama, berbangsa, bernegara nggak paham. Itu salafi, itu salafiyah terus, salah paham. Coba kita baca surah, Pak Madi punya nasi, kan ada tempatnya piring. Pak Madi mau minum, ada air, tempatnya gelas atau botol, kan gitu. Pak Madi baca Bismillah, baca Al-Fatihah, baca surah, tempatnya di mana? Kalau tempatnya masa berantakan. Nah ini banyak salah paham. Contoh nih, tubuh kita nih Pak Madi, Ewi ya, David. Ini ada ulu hati. Ulu hati. Ada hatinya, liver, ada penyakit kanker liver. Tuh, dioperasi nanya barangnya nih. Masa ibadah pakai hati bakal rusak dong. Ini puting susu. Ini ada, ya ini hati sanubari. Orang bilang sanubari, hati sanubari. Iya mah, ada barangnya. Bongkar, namanya jantung. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, nadi dan arteri itu. Ada penyakit jantung koroner, sakit jantung, jantungan, sayur jantung kan? Jantung pisang. Jantung pisang. Kan gitu. Ini sambal goreng hati ini. Nah di sini ada yang namanya kolbi. Nah ini kalau ibadah tempatnya di sini bukan di sini. Jadi jangan hati. Kalau hati ini hati sanubari ini kolbi. Wa qadi ala latifatul qalbi anwar tazali afali uluhiyati faidoti min qalbi habibika sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qalbi safika adam. Jadi qalbi, maka itu kalau zikir bukan hanya mulut. Ini pusat alam supli ya, plasenta, pusat kehidupan, pusat kematian, pusat ini. Kalau orang sudah bilang apa nih? Sudut 45 pancar. Nah, ini kan dari pusat tarik huruf lam alif ke apa tula sampai nafsi sampai kolab lah satu alif 5 harkat dari kolab ke nafsi apa kopi ruh ilah tuh ruh kopi apa syirqabi ilallah la ilaha illallah la maksudnya illallah tiada yang dimaksud selain Allah la ilaha illallah la matluba illallah tiada yang dicari selain Allah. La ilaha illallah mahbuba illallah, tiada yang dicinta selain Allah. Jadi semuanya harus kita cintai Allah lebih utama daripada yang utama. Allah paling utama dari yang utama. La ilaha illallah, la hayata illallah, la wujuda bihaqi fil mawjudi illallah. Tuh. Nah kalau orang syariat barangkali la ilaha illallah hayyun baqi, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun ma'wujud. Maksudnya apa ya dikaji. Jadi jangan main ngamal-ngamalin, nggak tahu akhirnya malah deglek. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi tadi yang saya sampaikan ya, banyak orang yang belajar kan guru akhirnya gila. Gitu. Apa itu belajar sama Google, kesurupan nanti ya. Yang bikin Google siapa itu? Nah, semua paham masuk ke situ. Mau benar mau salah masuk, kan gitu. Iya, jadi menyesatkan. Jadi belajarlah dengan yang hidup, jangan dengan yang mati. Pertanyaan kawan saya hidup sama dia. Kalau Google mati nggak tuh? Benda mati buat haram, perbuatan agama haram. Betul, memang kalau untuk kajian keagamaan pun pasti ya sambungannya ke sana. Jangan kan ke agama, ke materi formal atau non formal juga ya. Itu banyak hal yang memang harusnya disambungkan ke guru supaya balance gitu apa yang didapatkan di informasi itu. Ada bimbingan guru itu akan lebih bagus gitu ya, karena ada yang mengarahkan ini benar atau tidak kan gitu atau menjawab penuh. Kan udah jelas ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf tuh. Bahasa tauhid harus ditingkatkan menjadi tauhid, fikih ditingkatkan menjadi faqih, tasawuf ditingkatkan menjadi sufi, dikerjakan agar jadi arifin billah ketiganya tadi. Nah ini, jadi sampai arifin billah. Emang Google yang ngajarin begitu, kan agak bisa ngomong gitu kan. Nah ini semua ada di badan manusia. 20 sifat bagi Allah wajib, 20 sifat Allah mustahil. Satu yang jais ada di badan manusia, ya kan gitu. Contoh Pak Madi, kan kalau orang semuanya wujud tidak bako mukhalafatul lil hawadisi kan gitu. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irad. Dinyanyiin bagus, tapi barangnya mana nih? Enggak tahu. 20 sifat Allah, jelas 20 kita yang normal nih, jari tangan 10, jari kaki 10 nih, 20 wajib. Pun Asmaul Husna ada, kita buka telapak tangan kita. Ini 1, ini 8, ini 1, ini 8. 18 sama 81 99. Tuh.
Jadi ada di tangan Ada ya. di tangan. Bagus, nah. Sifat nafsiyah satu wujud, ada, misalnya dia ada nafas. Apa sih? Nah itu dia. Nafas, itu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah, kita Quran 5, kita lihat ada di mata. Kalau orang sudah bilang tanon, manusia itu di mata itu satu ada hitamnya apa dia? Ada putihnya, dua. Kalau lagi sakit mata merah nggak? Ya. Kalau sakit liver kuning nggak? Kuning. Kalau lihat duit hijau biru-biruan nggak? Ayo. Sudah di mana? Ada kan di mana? Jadi sifat apa itu ya? Sifat salbiyah. salbiyah. Nanti kan ada sifat ma'ani, ma'nawiyah tuh. Ternyata dari 20 sifat itu aja terbagi ya yang Iya. difokuskan ini sifat salbiyah dan ma'nawiyah gitu Iya. ya. Ya kategori-kategori. Jadi kajian-kajian seperti ini kalau di luar sana mungkin belum tentu didapat gitu. Entah mungkin dari pembimbing yang kurang juga persoalan pengetahuan tentang itu gitu. Iya. Belajarnya dari apa sih ya kalau seperti itu ya? Maksudnya Dari kitabnya? dulu. Enggak, maksudnya ada kan kitabnya apa? Kalau Oh Bapak ya, yang ilmu bagus sifat. ya, Ilmu sifat tuh ya ini kitab sifat 20 Sifat ilmu tauhid 20. ya. Kalau belajar ibadah syariat dasarnya kitab yakni Irsadul Anam fi Arkanul Islam itu. Masih banyak kitab yang lain. Itu sifat ma'ani. Ini telinga kita kan lambang sifat ma'ani 7. Lekuk-lekukannya ada lubangnya. Nah, kuping dengar, mata ngelihat. Enggak cuma dia doang, orang lain nggak tahu. Nah, mata melihat yang ngomong mulut, kuping dengar yang ngomong mulut. Kita megang, ada yang ngomong mulut. Makanya itu mulutnya sifatnya sifat maknawiyah. Tuh, dan ilmu sifat. Maknawiyah kan qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun, ya bawah dia. Nah, kita berarti yang 7. Bibir atas, bibir bawah tuh 2. Nah, busi atas, busi bawah 2 berarti 4. Terus apa? Lak-lakan atas dan bawah 2 berarti 6. Sama lidah tuh. Gigi nggak termasuk karena nggak ada bayi yang baru lahir punya gigi banyak, nggak ada ya Bapak dia. Ibunya takut itu. Belakang gigi datangnya belakangan, pulang duluan. Kadang-kadang orang masih hidup kayak ayah nih, gigi udah kagak ada. Nah kan jadi nggak termasuk sifat makna dia. Nah, banyak kajian-kajiannya banyak tuh. Jadi ngaji ke diri aja udah banyak banget yang harus dibahas ya. Iya, ngaji diri. Nah, cukup rupanya sahabat-sahabat di mana kita memang mau mengkaji diri itu luar biasa gitu kan. Tapi memang perlu sebetulnya kita mengenal diri gitu ya. Iya. Mengenal siapapun yang ada di depan kita. Ya kan kalau Rasulullah SAW man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa kenal diri kenal Tuhannya. Jadi orang nggak mungkin kenal Tuhan kalau nggak kenal diri. Kalau nggak kenal diri nggak tahu diri dia. Banyak orang yang nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri tapi sok kenal diri dia. Apa dia? Oh, menurut Pak Madi gimana tuh? Ya, kalau belajar tadi tanpa bimbingan atau tanpa arahan dari guru, ya kita tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mungkin kalau buku atau buku itu hanya cuma wawasan aja ya, tapi tidak dipertanggungjawabkan kan itu ya. Maka itu Allah pas alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahli zikir, bukan ahli ilmu, apalagi ahli kredit, ahli utang, lain-lain tuh. Nah, bila mana kamu tidak paham, tidak mengerti. Barang siapa mencari guru tanpa digurukan, gurunya setan. Hukumnya haram, ilmunya haram jadah. Udah haram jadah lagi. Tidak ada tanggung jawab. Iya, nah, iya, gurunya setan soalnya. Belajar tanpa guru, setan. Google tuh buruan, bukan benda mati itu mah. Bisa aja disimpangin gitu kan. Dia hanya referensi berarti ya. Contoh nih, ayah belajar ke Abah Hanom, saya Ahmad, Abah Hanom punya guru, saya Abdullah Barok. Saya Abdullah Barok punya guru, saya Tolha. Terus, saya Tolha, saya Abdul Karim atau saya Ahmad Khotib, terus sampai kepada baginda Nabi besar. Saya belajar ke Mama Armin punya guru, Mama Asnawi. Mama Asnawi punya guru, saya Abdul Karim. Saya Abdul Karim punya guru, saya Ahmad Khotib. Punya guru, saya Samsudin, saya Syarifuddin, saya Nuruddin, saya Waliuddin, saya sampai kepada baginda Rasulullah. Itulah. Jadi sahabat-sahabatnya semua jelas. Harus jelas. Jadi kalau belajar nggak punya guru, kuliah atau Pak Mandi, Devin kuliah, udah kakak kuliah di mana gitu? Nggak ada gurunya. Siapa yang ngeluarin diploma? Siapa yang tanda tangan? Ayah ngaji di Suralaya, ayah ada tanda tangan penetapan kepala mubalik tingkat nasional Suralaya di perguruan tinggi pada Mubarak ya. Ada yang tanda tangan ketua yayasan Kiai Haji Abidin Anwar. Ada yang tanda tangan pemirsa Abbas, saya Ahmad, tanda tangan.
minimal legitimasinya ada. Ya, kalau kita ngomong belajar soal nggak ada tandanya, kan ngibul namanya, ya kan? Ya gini-gini, ayah di Suralaya, ayah punya sesuatu dari Suralaya, dari Abah Anong atau Kiai Jalaluddin, dari Imam Mahdi itu ayah punya bukti yang belajar. Kalau ngomong belajar kagak ada buktinya kan ngibul itu, ya kan? Iya, betul. Jadi apa yang kita utarakan ya sesuai dengan faktanya kan gitu ya. Iya. Legalitasnya ada, Legalitas. nggak cuma ngomong aja gitu. Jadi ya. de facto and de jure. Ya. Jadi kalau pandangan Pak Mahdi nih, dari ayah banyak yang utarakan nih Pak Mahdi, pencerahan buat kita luar biasa. Kalau menurut Pak Mahdi sendiri nih, dengan apa tadi kan sudah disampaikan kalau Google ini hanya referensi gitu ya. Nah, untuk prakteknya kita memang perlu bimbingan guru gitu. Nah kalau Pak Mahdi sendiri nih menyikapi persoalan itu, kira-kira harus seperti apa nih anak muda sekarang? Karena kan semua mayoritas ya kiblatnya ke Google, kan gitu. Ya, kadang anak-anak muda sekarang carinya pengennya yang instan gitu. Instan. Padahal itu tadi tidak ada yang bertanggung jawab dengan bimbingan tadi. Jadi itu tadi ayah belajar tanpa dilurukan gurunya setan tadi. Bukan berarti ya di buku itu ada setan atau apa. Jadi arahnya kemana kan kurang jelas gitu kan. Dari bimbing ya. Ada yang bimbing dan tanggung jawab gitu ya. Kalau belajar kepada yang hidup, kepada guru, setidaknya guru kita punya guru, jadi ada yang tanggung jawab. Ini contohnya nih contoh. Ini kan bukan, ini kisah nyata. Beberapa kali ada orang tua bawa anaknya ketemu ayah. Kenapa anaknya gila? Kenapa gila? Karena belajar dari Google. Contoh, ini bukan gua aib, tapi ini gambaran. Ada ini siapa nih? Adalah anak Untirta punya adik. Karena belajar di Google gila. Akhirnya bawa minta tolong ayah, alhamdulillah sehat. Pun ada beberapa orang di Kemayoran gila gara-gara mbak Google. Ada beberapa dari Bogor, bukan Bogor, dia belajar itu apa ilmu apa monyet apa ilmu apa manggil mau. Nah, dari Google belajar di Google akhirnya gila. Berarti gitu ya, mempelajari di Google atau di buku terlalu diperdalam tanpa dibimbingnya sih kan? Iya terakhir gila, ya? Terakhir dia belajar ilmu pemacan. Orangnya orang daerah, kan orang nggak nih dari daerah Depok, gila kemari, udah kemana-mana, tinggalnya di Gareong, orang Depok di Gareong dekat rumah Mas Didit, kemari, udah nggak bingung, dari Google, kayak yang bikin gila Google yang diminta tolong ngobatin, nah ya ini kan lucu nih, minta obatin sama Google aja, Google aja gitu, kan datangnya kemari, jadi kasihan, ya. Oke, ya alhamdulillah nih hari ini banyak pencerahan dari ayah khususnya tentang bab guru gitu ya. Karena memang secara lahiriah kita kan dididik juga oleh guru gitu kan. Gurunya membawa kita kepada kebenaran kan karena seperti itu. Dan guru ini pasti punya silsilahnya juga. Kayak mohon maaf ya di duniawi pun guru kan juga nggak mungkin jadi guru tanpa sebab dia belajar kan gitu ya. Dia dapat gelar guru begitu pun dengan guru mursyid ataupun guru keagamaan kan begitu ya. Jadi dia punya legalitas pun memang harus jelas untuk sanad silsilahnya, jadi nggak salah di jalan. Tadi ayah sampaikan boleh diikuti bila mana sampai susunannya itu kepada nyambung ke baginda Rasul, itu baru benar dan tepat karena tali Allah tali Rasul ya ada di sana. Gitu ya kira-kira ya. Mohon izin ya nih teman-teman semua, tadi alhamdulillah sudah banyak pencerahan dari ayah, diskusi dengan Pak Mahdi juga, itu luar biasa. Saya rasa sedikit ini memang isi semua teman-teman gitu ya. Mohon izin ya karena memang berhubungan dengan hari raya pada saat ini. Mohon arahani ayah nih untuk hari raya seperti apa dan kemudian ya ayah mau sampaikan apa tentang hari raya ini karena memang ini momentumnya kita bermaaf-maafan gitu ya. Saya pribadi juga mohon maaf lahir dan batin ya atas segala khilaf Pak Mahdi. Monggo ayah silakan Pak Mahdi. Jadi hari raya kan 1 Syawal, kan bulan Syawal, terus kan di 1 Syawal ini kita harus mulai kesana menjadi orang baik lah. Karena kita baik jadi orang baik kan. Ya kemudian di 1 Syawal depan hidup kita lebih baik. Rezekinya banyak, halalan dari berkah umurnya panjang, ilmu bermanfaat dapat. Dosa besar umat di akhir zaman lalai ngaji, lalai silaturahmi. Dengan cara apa? Ya itu kalau orang Sunda bilang urus badan sak bujur, urus badan sak kasur, urus badan sak dapur, urus badan sasumur, urus badan salam gur, cager bager gemah ripah loh jinawi bagatun toibatun warahmatullahi dopur. Jadi silih asah, silih asih, silih asuh.
Siliwangi. Jadi itu anaknya. Jadi Iya, yang iya. pada pulang kampung pun hati-hati, jangan kebut-kebutan biar selamat sampai tujuan berangkat maupun kembali. Ya ini mudah-mudahan yang dijalin selalu ketemu teman-teman keluarga dan orang tua ya. Yang penting besok harus dulu pada hari ini. Nah, mungkin dari Pak Mahdi yang boleh disampaikan untuk saudara-saudara kita yang mau mudik. Silakan Ya. Pak Mahdi. Terima kasih Ayah atas wejangannya di momen yang baik hari ini, di momen yang benar-benar fitri. Mudah-mudahan kita mendapatkan fitri ya, Idul Fitri ya, lahir batin untuk kita semua. Juga aja. Mohon maaf lahir batin ya, bila mana ada salah-salah kata. Jadi kembali ke titik nol ya. Ya, Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan atas Amin. apa yang kita lakukan selama 1 bulan kita berjuang untuk berpuasa ya. Hari ini adalah hari kemenangan. Kami atas nama keluarga besar Ayah Syarif Official mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf Ayah, Pak Mahdi, terima kasih banyak atas segala sesuatunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah, Pak Mahdi.